23 Mei kemarin, hari ulang tahun komunis yang ke-100, itu bermunculan nama-nama yang mereka mengucapkan selamat hari ultahnya komunis. Maka sudah diduga kuat mereka itu adalah orang-orang komunis. Halo pemirsa Tagar TV, kali ini saya Afi, kita akan berbincang-bincang dengan Novel Bamumin, tokoh dari Front Pembela Islam, bicara atau koordinator dari Persaudaraan Alumni 212. Novel Bamumin ini yang lantang meneriakkan bahwa ada unsur komunis dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Beliau ini menolak RUU HIP. Nah, perkara apakah benar di Indonesia ini masih ada PKI atau komunis, kita akan bertanya kepada Pak Novel Bamumin. Assalamualaikum Bapak Novel Bamumin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Afi? Sehat walafiat semuanya, juga Pak Yosi Girsang. Alhamdulillah baik. Semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, terima kasih Pak Novel. Iya. Anda ini sering ya, kalau saya perhatikan sering mengatakan bahwa masih ada PKI di Indonesia. Itu fakta atau mitos? Dasarnya apa Pak Novel? Jadi itu kebangkitan PKI itu bukan lagi mitos, melainkan hal yang nyata. Karena gerakan PKI itu sudah struktur selama 2 kali berturut-turut. Tahun 1948 korbannya ulama, kiai, dan santri. Kemudian tahun 1965 korbannya adalah para jenderal. Nah, saat ini mereka ingin menggolkan daripada kepentingan komunis untuk bangkit kembali di Indonesia. Dan itu sangat kuat, kental, ciri-cirinya sangat terpapar pada saat ini. Baik kebijakan-kebijakan, kemudian juga daripada lambang-lambang, simbol-simbol komunis ini sudah luar biasa di Indonesia. Puncaknya pada saat ini yaitu adanya gejala kita melihat lahirnya BPIP. BPIP ini walaupun menamakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ternyata sudah berbau komunis. Yang dikatakan bahkan oleh Ketua BPIP sendiri bahwa agama adalah musuh besar Pancasila. Nah, ini sangat-sangat kental dengan komunis. Siapa yang bicara seperti itu, Pak Novel? Yang berkata seperti itu siapa? Ketua yang langsung berkata seperti BPIP. Itu siapa? Nah, itu sempat viral luar biasa, rame, ya kan? Saya nggak perlu sebut namanya. Yang pasti itu Ketua langsung BPIP, lahirnya BPIP. Ketua BPI itu menyatakan bahwa itu sudah viral di mana-mana, di media manapun ada itu. Pernyataan bahwa agama adalah musuh besar Pancasila. Ini sangat berbahaya. Artinya kenapa orang komunis ini ingin berlindung sekarang di balik Pancasila. Nah, mereka berlindung di Pancasila, mereka masuk di Pancasila, dan Pancasila itu komunis ini masuk di Pancasila. Ketika tahun 1965 itu komunis rasa Pancasila. Pancasila rasa komunis tahun 1965 itu Pancasila rasa komunis. Karena kenapa? Karena menerima Nasakom. Nah, saat ini Nasakom itu ingin dihadirkan melalui daripada RUU HIP ini dengan membuang dan dengan tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu, dan lebih gilanya lagi ini yang namanya RUU HIP ini ingin memasukkan yaitu jargon-jargon Nasakom lagi kembali. Jargon komunis yang memang ciri-ciri komunis itu ingin meniadakan, melumpuhkan, membunuh ketuhanan Yang Maha Esa. Itu selalu. Jadi kalau sudah ada dari tahun sebelum 1965 karikatur-karikatur ketika zaman dulu, itu sudah ada karikatur-karikatur yang memang unsur ketuhanan yang digambarkan seperti satu hewan. Ketuhanan Maha Esa diibaratkan bagai kepala. Itu kepala mereka
ditebas, kepala binatang ditebas dengan lambang ketuhanan Maha Esa. Itu memang komunis, ingin menghabiskan, membantai daripada ketuhanan yang Maha Esa. Itu ciri-cirinya, melemahkan ketuhanan yang Maha Esa, membuang daripada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu terjadi di Trisila. Kalau Trisila mungkin mau diperas, unsur ketuhanan yang Maha Esa masih ada, apalagi ditaruh nomor 1. Nomor 1, ketuhanan Maha Esa dipertahankan, mungkin masih kita bisa nerima. Tapi kalau sudah Trisila, ketuhanan yang Maha Esa ini ditaruh ketiga, diganti lagi ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi Tuhan mereka mau atur. Ayat-ayat konstitusi harus di atas ayat-ayat suci. Ini ciri komunis lagi. Dan itu sudah dibawa oleh orang-orang komunis. Ketika Pilkada 2012, itu yang namanya Ahok sudah membawa jargon-jargon ayat-ayat konstitusi di atas daripada ayat-ayat suci. Ini penghinaan. Ini melemahkan unsur-unsur ketuhanan. Begitu juga ketika saat ini Trisila itu bahkan mau diperas lagi menjadi Ekasila yang ketuhanan itu sudah dihabisin sama sekali. Nah, ini yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Untuk itu kita menolak jelas-jelas yang namanya RUU HIP dengan segala bentuk macam apapun, diganti dengan segala bentuk macam apapun. Juga kita menolak dengan ditundanya. Kita mau dicabut, dibatalkan, tidak ada poin-poin yang kita terima karena tidak ada jaminan. Untuk Nasakom bangkit, untuk komunis masuk lagi, tidak ada jaminan. Sebagaimana Indonesia ini tidak ada jaminan ketika tahun 1965 komunis itu bangkit. Ternyata bangkit. Begitu juga saat ini nggak ada jaminan komunis untuk tidak bangkit. Ternyata sudah bangkit. Sudah bangkit, mereka sudah memposisikan diri, mereka sudah berani sekarang tampil terangan. Gejala-gejala itu memang pasti ada. Dari tahun 2010 kita sudah nggerbek sosialisasi ajaran-ajaran komunis yang ketika itu Rika Dea Pitaloka, ketika itu Ripka Ciptaning pada Januari 2010 itu telah mengumpulkan anak cucu PKI di Banyuwangi, mensosialisasikan, disinyalir mensosialisasikan rumah sakit tanpa kelas. Dalam artian rumah sakit tanpa kelas adalah jargon komunis sama rata, sama rasa, sama rata. Itu adalah jargon-jargon komunis. Nah, orang-orang yang seperti ini justru yang kental dengan komunisnya dijadikan ketua panja lagi, ke dia Pitaloka lagi. Makanya begitu kentalnya aroma komunis sehingga diantisipasi kemarin dicopot jabatan Rika sebagai ketua panja itu dicopot. Karena mereka sudah melihat, tapi tetap kita waspada dengan dicopot Rika dia Pitaloka, nggak ada jaminan untuk RUU HIP ini tidak digolkan. Karena tunda ini sangat berbahaya, seperti undang-undang KPK ditunda akhirnya digolkan. RUU rancangan undang-undang KUHP digolkan. Banyak RUU yang ditunda ternyata diam-diam mereka golkan. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kita melihat ya nama-nama yang Anda sebut tadi apakah mereka PKI? Untuk nama Ripka Ciptaning Proletariati itu anak PKI. Sudah positif anak PKI. Karena dia membuat buku, dia dengan terang-terangan bahwa satu bukunya saya bangga jadi anak PKI. Satu buku lagi anak PKI masuk parlemen. Halo? Iya, PKI ya. PKI itu kan sudah dilarang ya, sudah dilarang tahun 65 66. Betul. Jadi bagaimana masih ada PKI sekarang ini gimana? Ya, orang pasti nggak suka dituduh PKI. Iya, jadi Ripka Ciptaning sendiri pernah justru menjadi ketua Komisi 9. Bahkan di salah satu videonya sampai saat ini itu masih beredar. Dia minta untuk keberadaan PKI ini, minta Indonesia ini untuk mengakui keberadaan PKI. Bahwa anak cucu PKI ini saat ini adalah sudah berjumlah 20 juta orang. Itu salah satu indikasi komunis. Dan ideologi ideologi ini nggak bisa hilang, ideologi. Ya kan? Dan upaya-upaya untuk menghapus larangan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan Marxisme, Leninisme, dan komunisme itu berupaya untuk selalu dicabut.
Jadi udah ada indikasi ketika dari zaman sebelum SBY pun udah ada indikasi, kita juga berhadapan di MK untuk mereka berusaha mencabut TAP MPRS. Kemudian juga di RUU HIP mereka juga hilangkan TAP. Itu kalau bukan orang komunis nggak mungkin. Nah, ciri-ciri komunis lagi-lagi kan saya bilang melemahkan unsur ketuhanan yang Maha Esa. Sangat-sangat melemahkan, ingin membuang unsur ketuhanan yang Maha Esa. Saat ini mereka punya peluang, kenapa maju terus? Mereka dengan PD-nya merasa punya peluang. Karena memang ada peluang untuk itu. Mereka biarkan penista-penista agama untuk menyerang ketuhanan yang Maha Esa. Mereka yang teriak, saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Padahal mereka pengkhianat Pancasila. Karena kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa dihinakan. Sampai saat ini nggak ada kasusnya yang diproses satupun kecuali Ahok. Karena Ahok memang saya laporin ke pertama. Saya pertama laporin Ahok. Itu pun luar biasa. Saya laporin Ahok tanggal 6 bulan 10 2016. Nggak direspon. Baru ketika Habib Rizik membuat aksi bela Islam, baru terjadi aksi bela Islam yang tanggal 14 bulan 10 2016. Namanya aksi 14-10. Nggak direspon juga. Terjadi lagi aksi bela Islam lagi, yaitu 4/11, 4 juta orang. Nggak direspon juga sampai 212, 7 juta orang. Baru rame-rame umat Islam bangkit, akhirnya penista agama ini bisa dijerat ke penjara dan dikalahkan dalam pilkada. Karena ternyata setelah dari itu ada peluang, karena dijatuhi hukuman yang sangat ringan, cuma 2 tahun, dan nggak ada kita melihat, saya nggak pernah ngelihat Ahok ada jaminan di dalam penjara di Makobrimob. Kemudian dengan gejala seperti itu lahirlah penista-penista agama yang sampai saat ini saya pegang sendiri. Saya dan kawan-kawan melaporkan 27 kasus penistaan agama yang melibatkan tokoh-tokoh, ada Sukmawati, ada Ade Armando, ada Guntur Romli, ada Abu Janda, ada Denny Siregar, dan lain sebagainya, nggak pernah diproses. Karena mereka ini sudah bersekongkol untuk melemahkan unsur ketuhanan Maha Esa. Nah, unsur ketuhanan Maha Esa ini sudah sangat lemah, sehingga Indonesia ini sudah menjadi surganya buat penista agama. Artinya mereka telah menang melumpuhkan ketuhanan Maha Esa, itu mereka telah lumpuhkan, mereka telah lemahkan. Sehingga mereka dengan begitu mereka maju lagi untuk menggodok menjadikan BPIP, kemudian selangkah lagi menjadikan RUU HIP. Nah, ini yang terjadi. Jadi ciri-ciri komunis ini sudah nampak, tinggal mereka ini untuk bisa mendeklarasikan. Kalau RUU HIP ini gol, bukan tidak mungkin mereka mendeklarasikan adanya komunis atau adanya partai komunis ataupun ada organisasi komunis yang mereka jalankan selama ini. Karena kenapa? Karena telah berhasil menghapus TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu kuncinya, gerbangnya. Padahal sudah final. Karena kita melihat Megawati itu telah pidato pada saat hari ulang tahun. Hari ulang tahunnya PDIP itu mengangkat kembali jargon Trisila dan Ekasila. Padahal itu sudah basi, ajaran itu sudah basi, sudah kadaluarsa, sudah ditolak, sudah disempurnakan oleh dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Itu sudah final. Karena dari sebelum lahirnya Pancasila, karena Pancasila ini lahir bukan tanggal 1 Juni 1945, ada Pancasila versi Muhammad Yamin, sebelumnya ada versi Pancasila Supomo, baru tanggal 1 Juni dirumuskan Pancasila yang ketuhanan yang taruh di sila kelima. Begitu juga baru lahir adanya Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945, finalnya Pancasila 18 Agustus 1945. Nah, ada lagi mencoba untuk mengkutak-atik Pancasila, ada Pancasila RES, juga ada Pancasila Undang UUD 1950 yang akhirnya kesimpulan terakhir bahwa 5 Juli 1959 bahwa itu sudah final Pancasila, dinyatakan bahwa Pancasila 18 Agustus 1945, Pancasila yang tanggal 18 Agustus 1945 itu dijiwai oleh Piagam Jakarta, dan itu berlaku sampai saat ini.
berlaku sampai saat ini, dikunci oleh TAP MPRS, kemudian di tahun zaman Orde Baru disempurnakan tahun 75 oleh tim 5, ketuanya Muhammad Hatta itu menyampaikan bahwa adanya berdirinya yaitu P4, penghayatan pengamalan Pancasila itu sudah final untuk diamalkan, tidak ada yang lagi diutak-utik, nggak ada urgensinya lagi sampai saat ini, sehingga lahirnya BPIP nggak ada urgensinya, apalagi lahirnya RUU HIP ini sudah tidak ada urgensinya. Jadi kita melihat rangkaian-rangkaian itu kembali ingin dibawa Trisila yang sudah basi, kadaluarsa, yang sudah expired, begitu juga Ekasila itu mereka ingin bawa lagi. Artinya semangat Nasakom mereka mau bawa lagi, mereka ingin hadirkan Nasakom lagi. Saya nggak bilang Soekarno itu komunis, tapi Soekarno menerima komunis. Mengenai komunis atau tidak kita nggak tahu. Yang pasti keberadaan zaman Soekarno ada komunis, dan Soekarno diturunkan karena ada Nasakomnya. Nah sampai saat ini juga kita menolak ada Nasakom itu hadir kembali, karena tidak ada jaminan. Sudah cukup Indonesia ini menjadi pemimpin-pemimpin yang ketika itu menjadi orang-orang bodoh. Kalau orang cerdas itu nggak bakal masuk dalam lubang yang sama sampai 2 kali. Cukup PKI 1948 sebenarnya udah cukup. Masih ada lagi PKI 1965, udah 2 kali jatuh ke lubang yang sama, kan bodoh itu namanya. Apalagi ini mau 3, ini gobloknya udah kebangetan. 2 kali masuk ke lubang yang sama udah goblok, apalagi mau masuk ke lubang yang sama dalam 3 kali. Ini Indonesia udah terlalu goblok banget udah. Kalau memang sampai RUU HIP ini digolkan, karena luar biasa ini, bukannya kepentingan komunis Indonesia, tapi udah kemauan komunis seperti komunis Cina, karena Cina udah mendominasi saat ini, apapun mereka sudah kuasai, tinggal masalah ideologi mereka mau kuasain, itu yang jadi masalah sampai saat ini. Jadi hati-hati, ini sudah di depan mata komunis, bangkitnya komunis sudah depan mata mereka sudah terang-terangan, artinya mereka sudah ada di depan mata kita, tinggal kapan untuk mereka batalkan atau mereka mau teruskan, kita siap perang. Apa yang Anda sampaikan itu apa enggak jatuhnya nanti fitnah, Pak Novel? Kenapa? Apa yang Anda sampaikan itu apa enggak jatuhnya fitnah nantinya? Oh, enggak fitnah. Kita sudah melalui jalur hukum. Rieke Diah Pitaloka kita sudah laporkan. Kita tempuh prosedur hukum. Rieke Diah Pitaloka, teman-teman kawan dari taktis tim advokasi anti komunis sudah melaporkan Rieke Diah Pitaloka sebagai ketua panca, karena memang inisiasi RUU HIP dari PDIP. Ketua panjanya adalah Rieke Diah Pitaloka. Kemudian juga Hasto Kristianto sudah kita laporkan juga. Nah 2 orang ini kita sudah laporkan. Bukan tidak mungkin nanti Megawati juga kita laporkan. Kenapa? Karena itu perbuatan makar. Kenapa? Dilaporkan dengan tuduhan apa? Tuduhan makar. Makar untuk membangkitkan ideologi komunisme. Dengan pasal 107A sampai pasal 107F. Perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Itu ancaman 12 tahun yang mana menggembangkan dan mengajarkan ajaran Marxisme, komunisme, dan Leninisme. Itu ada dasar hukum. Jadi bukan fitnah. Jadi memang itu bukti dan kita tempuh jalur hukum. Karena itu adalah upaya makar. Mengganti Pancasila dengan Trisila juga Ekasila dan menghapus daripada MPRS nomor 65. Jadi sangat-sangat saat ini bukan isu, itu kita tempuh jalur hukum. Dan kita minta untuk dibubarkan juga PDIP. Kita juga meminta untuk yang namanya penginisiator RUU HIP ini juga ditangkap. Ini sangat berbahaya. Dan kalau dikatakan fitnah, apa MUI fitnah, NU Muhammadiyah fitnah, semuanya manusia sudah bergerak, semuanya rakyat Indonesia sudah bergerak, di mana-mana daerah sudah bergejolak, mereka sudah punya sikap, para purnawirawan TNI juga sudah punya sikap, semua sudah bersikap. Bahkan MUI sendiri sudah mengeluarkan risalah jihadnya. Kalau memang RUU HIP ini diteruskan dengan diganti nama PIP atau BPIP, diganti atau ditunda, maka bisa jadi resolusi jihad MUI ini akan kita laksanakan. Karena
komunis ini sampai saat ini menyaru dalam KTP, dalam kolom-kolom KTP. Nah, salah satu ingin mencabut kolom agama di KTP, komunis. Nah, komunis ini ingin menghilangkan status keagamaan seorang di KTP, dan itu upaya-upaya komunis untuk bisa ciri-ciri komunis itu tampil adalah menghilangkan status agama di KTP. Maka saat ini mereka masih masuk dalam Islam. Padahal kalau Islam ideologi komunis, MUI sudah fatwakan bahwa mereka adalah murtad. Nah, kalau sudah murtad ini dalam komunis ini, maka ini sudah bukan lagi bukan lagi Islam, mereka keluar dari Islam karena Islam nggak bisa menerima komunis karena ideologinya sudah berbahaya, masalah unsur ketauhidan, anti Tuhan, ateis, begitu. Pak Novel, komunis dan agama itu apa setara ya? Membandingkan komunis dengan agama itu apa setara? Setara, karena kenapa? Karena mereka ini sudah membuang agama, karena agama buat mereka racun. Karena agama adalah musuh besar komunis, itu adalah agama. Maka kalau dibilang BPIP Pancasila, apa agama musuh besar Pancasila? Pancasila karena pernah menerima komunis. Maka Pancasila ingin mau dimasukkan, yaitu menerima komunis. Dengan artian sedikit demi sedikit akan digeser unsur ketuhanan di nomor 3, puncaknya Ekasila, mereka habiskan di Ekasila, semuanya dihilangkan itu daripada unsur ketuhanan. Artinya mereka sudah mensejajarkan ketuhanan dengan komunis. Jadi ini sangat berbahaya. Indonesia ini adalah jeripayah para pendiri bangsa ini, jeripayah sudah merumuskan Pancasila, karena Pancasila itu warisan ulama, Pancasila itu rumusan ulama, Pancasila itu juga warisan para pendiri-pendiri bangsa. Dan jangan lupa, Indonesia ini merdeka bukan nggak ada peran komunis sedikit pun. Karena Indonesia ini merdeka sebelum ada TNI, belum ada Polri, belum ada TNI, belum ada Polri, belum ada NKRI, ulama 350 tahun berjuang. Pak Novel, Ya, menurut Anda apakah komunis itu sama dengan ateis? kalau ateis ini kita melihat kepercayaan individu masing-masing. Namanya komunisme, suatu pemahaman, suatu pemahaman, suatu pemikiran untuk menjalankan ideologi anti ketuhanan. Kalau ateis itu per individu, tidak mensosialisasikan atau tidak menjadi suatu pemikiran. Banyak Indonesia ini ateis sebenarnya, mereka tidak menjalankan satu agama pun, tapi mereka tidak tidak menyebarkan paham ateis. Tapi kalau komunis ini memang udah suatu pemahaman, suatu pemikiran, suatu ideologi pemikiran yang memang harus disebarluaskan. Makanya komunis ini yang ada dilarang dari TAP MPR bukan ateis, komunisme, karena itu bentuk suatu ajaran. Leninisme, karena itu suatu bentuk ajaran. Marxisme, oleh karena itu adalah suatu bentuk ajaran. Jadi Islam pun kalau mereka tidak beribadah kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah, ya mereka ateis, gitu. Pak Novel, ya. Tadi Anda minta PDI Perjuangan dibubarkan, itu dasarnya apa? Dasarnya karena memang menginisiasi, dan mereka sudah akui bahwa yang menginisiasi daripada RUHP adalah PDIP Perjuangan. Dan PDIP kita melihat adalah yang menampung Ripka Ciptaning Proletariati, yang jelas-jelas mengakui kekomunisannya, kemudian juga menampung daripada jargon-jargon atau kebijakan-kebijakan komunis. Jadi yang keroknya ini kenapa dibubarkan? Karena sudah PDIP ini sudah berbuat makar. Kalau sudah berbuat makar, maka organisasi apapun, partai apapun wajib dibubarkan. Karena makarnya ini berkenaan dengan ideologi. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi berkenaan dengan undang-undang, maka keadilan ini harus ditegakkan. Pelaku inisiator daripada RUHP harus ditangkap, dan PDIP harus satu paket harus dibubarkan. Begitu juga Jokowi itu harus dimakzulkan juga. Kenapa? Karena Jokowi saat ini berada menjadi petugas partai dari PDIP. Dan Jokowi sampai saat ini tidak pernah melarang atau tidak menentang daripada terbitnya RUHP.
karena kita duga satu kesatuan dengan yang lain dalam PDIP. Pak Novel, PKI ini kan pernah menjadi partai politik di Indonesia ya, legal, Betul. ikut pemilu, Mm-mm. terus kemudian dilarang. Tapi kemudian di antara anggota PKI itu kemudian mempunyai anak-anak yang hidup sampai sekarang. Pastinya anak-anak itu nggak berdosa kan sebagai PKI. Mm-mm. Dan mereka menjalani hidup normal, mereka nggak membuat kerusakan, apa itu layak dibenci. Jadi begini Bu, masalah anak PKI ini siapa bilang nggak berdosa, tergantung dia tobat atau tidak, meneruskan ideologinya atau tidak. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, bersih. Tapi ketika dia sudah menentukan pilihannya, pahamnya, ideologinya kemana, itu yang menentukan. Jadi banyak anak PKI yang sampai saat ini bukan dibenci, salah Bu. Nggak pernah kita membenci anak PKI, akan tetapi membenci ideologi atau gerakannya. Kalau anak PKI menjalankan ideologinya, seperti Rika Ciptaning, ya harus kita perangi. Ya kan? Tapi kalau banyak anak PKI yang tobat kembali kepada Allah ataupun memeluk agama apapun dan mereka tidak menjalankan jalan komunis, anak PKI silahkan untuk tampil membangun negara. Walaupun di zaman Soeharto itu dibatasi, ada sensus tentang persyaratan-persyaratan daripada masuk pegawai negeri ini, salah satunya terlepas harus bebas daripada perguruan PKI. Sebenarnya Islam tidak begitu, tapi luar biasa antisipasi daripada zaman Orde Baru ini sangat menutup peluang sekecil apapun terhadap komunis, sampai anak cucu keturunannya dibatasi geraknya, tidak bisa masuk ke instansi pemerintahan. Itu syarat daripada salah satu masuk instansi pemerintahan adalah harus punya bebas daripada keturunan komunis. Nah, dalam Islam justru kalau mereka sudah menjalankan ibadah benar-benar kafah, benar-benar menjalankan ajaran Islamnya, nggak ada kebencian atas mereka dari kita, atas mereka tidak ada kebencian dari kita untuk mereka, tidak ada. Jadi kita melihat yang menjalankan ideologi, dan pemerintah juga melihat bukan anak cucu keturunannya, melainkan ideologi yang dilarang. Nah, makanya sudah dikunci dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu udah dikunci, adalah ajarannya, bukan anak cucu keturunannya. Kalau anak cucu keturunan mereka ingin membangun bangsa, menjunjung tinggi unsur ketuhanan Maha Esa, maka mereka adalah menjadi saudara kita, bagian dari anak bangsa ini yang mereka adalah sama kedudukannya di dalam hal apapun, selama mereka tidak menjalankan ideologi komunis. Pak Begitu Bu Novel, Afifah. Ya. Pak Novel, menolak RUU HIP ini atas inisiatif sendiri atau karena ada yang membayar Anda? Alhamdulillah selama ini saya bukan orang partai politik. Kita ini berjuang dari lahirnya, awalnya daripada Front Pembela Islam, yang memang sekarang saya konsentrasi bukan di FPI, tetapi saya konsentrasi di Persaudaraan Alumni 212. Yang memang dari berangkat dari FPI ini kita berjuang hanya untuk menjalankan daripada perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, ingin menjalankan, menjaga daripada unsur ketuhanan Maha Esa. Karena yang menjaga unsur ketuhanan Maha Esa sebenarnya adalah kita yang merawat Pancasila yang sebenarnya, karena dari serangan-serangan yang ingin merusak dari Pancasila. Jadi kalau kita melihat tidak ada jaminan ADART-nya Pancasila, justru mereka partai dan ormas yang saat ini banyak yang ADART-nya mereka masukkan Pancasila, tetapi justru terbukti sampai saat ini mereka adalah pengkhianat-pengkhianat Pancasila. Mereka berkedok dengan Pancasila, justru ingin menghancurkan Pancasila. Karena komunis zaman Soekarno juga berkedok Pancasila, masuk dan diterima oleh Nasakom, yang akhirnya zaman Soekarno itu Pancasila rasa komunis. Nah, itu yang kita jaga. Kita jaga ketuhanan Maha Esa ini dengan sebenar-benarnya, yang kita yakin adalah warisan ulama. Siapa yang menjaga ulama adalah kita. Melindungi ulama kita, karena ulama yang terdepan, garda terdepan yang menjaga, melestarikan unsur ketuhanan Maha Esa. Dan itu terbukti sampai saat ini. Ini suatu kewajiban bagi umat Islam. Haram untuk kita meminta bayaran untuk membela agama Allah. Haram kita minta bayaran untuk menjaga ketuhanan Maha Esa. Karena itu suatu kewajiban untuk setiap umat Islam, individu maupun kelompok, adalah suatu kewajiban. Artinya mereka tidak menjaga ketuhanan yang Maha Esa,
mereka murtad keluar dari agama Islam. Jadi harus kewajiban ini mereka tidak melakukan penjagaan terhadap ketuhanan Maha Esa, menjaga ketauhidan adalah mereka berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pertama kita lahir organisasi yang bergerak konsentrasi amar ma'ruf nahi munkar sampai saat ini demi Allah seperak pun nggak ada yang pernah bisa membayar kita. Dan itulah yang kita jaga. Maka alhamdulillah FPI P212 bersih daripada komunis, bersih daripada ajaran-ajaran sesat, bersih daripada unsur sekularisme, pluralisme. Karena unsur sekularisme, pluralisme ini, liberalisme adalah pintu gerbang menerima komunis. Artinya ormas-ormas lain sudah disusupi sepilis yang akhirnya disusupi komunis. Unsur-unsur daripada partai-partai yang lain akhirnya juga termasuk partai Islam masuk unsur komunis karena mereka membuka peluang daripada sekularisme, pluralisme itu mereka peluang pintu gerbang daripada komunis adalah ajaran sekularisme, pluralisme, liberalisme. Inilah yang membuka gerbang mereka sehingga komunis berani tampil karena peluang itu. Makanya di MUI tahun 2005 mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan fatwa nomor 5 bahwa sekularisme, pluralisme, liberalisme adalah haram. Itu dikunci oleh MUI karena sangat berbahaya. Karena ketika itu sudah ada indikasi-indikasi komunis ini dengan masuk mereka ke ormas-ormas Islam, masuk mereka ke partai-partai Islam, mereka menyusup untuk menjalankan ideologi-ideologi komunis dengan perantara dengan pintu gerbangnya adalah ajaran sepilis. Penyakit sepilis ini sekularisme, pluralisme, liberalisme adalah pintu gerbang untuk masuknya komunis melalui ajaran agama. Makanya kita FPI mengikuti fatwa MUI untuk menolak sepilis, untuk tetap mengikuti fatwa MUI bahwa haram sepilis ada di Indonesia. Iya, Pak Novel. Apa benar di anggaran dasar anggaran rumah tangga FPI itu tidak ada mencantumkan Pancasila? Jadi kita menganut daripada Islam yang kafah. Karena Pancasila itu nggak mesti harus masuk di ART. Pancasila itu ada di dalam dada kita. Harus kita amalkan sesuai dengan amanat P4 tahun 1975. Dan MUI juga tidak menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman hidup, bukan. Melainkan sebagai dasar negara. Kalau untuk menjadi pilar negara itu bukan dari kita. Kita menolak pilar Pancasila ini sebagai pilar. Kita justru menjadikan Pancasila sebagai dasar. Nah, jadi nggak perlu dipermasalahin lagi ADART ada atau tidak, karena itu bukan jaminan. Dan kita justru lebih leluasa tanpa masuk dalam Departemen Dalam Negeri sampai saat ini. Yang pasti kita berjuang menjaga Pancasila lebih daripada mereka. Dan karena itu ada warisan ulama, amanat ulama yang kita jaga. Begitu, Bu Afi. Iya, Pak Novel. Kalau mengenai isu radikalisme, terorisme itu menurut Anda di Indonesia fakta atau mitos? Apa? Radikalisme, terorisme di Indonesia itu menurut Anda fakta atau mitos? Ini kita melihat dulu membagi radikalisme itu bagaimana. Karena unsur radikalisme sampai saat ini laporan daripada beberapa lembaga itu justru perbuatan-perbuatan radikal, perbuatan-perbuatan anarkisme itu justru lembaga kepolisian yang melakukan tindakan radikal, tindakan anarkisme. Cuman kan atas nama negara. Jadi ada gitu. Kalaupun masalah terorisme sampai saat ini kita melihat adalah bentukan daripada justru musuh-musuh Islam yang mereka disusupi, yang mereka ini membuat teroris di Indonesia ini hadir. Setahu saya kalau teroris hadir ini di Indonesia ini sudah habis itu musuh-musuh Islam kalau ada, karena kita tidak pernah untuk mendukung langkah terorisme dengan tindakan aksi terorisme apapun. Karena dalam kita nggak ada unsur mendukung daripada teror. Karena kalau kita mau di Indonesia ini adalah negara, bukan negara perang, bukan negara seperti di tempat-tempat negara lain yang perang, yang terorisme bisa terjadi. Tapi di sini Indonesia ini bukan negara perang. Jadi
nggak ada kita untuk bisa mengangkat senjata baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi secara melakukan teror. Jadi bukan tempat kita, bukan eh, kita mendukung daripada terorisme, cuman saya pribadi sendiri nggak percaya ada terorisme Indonesia ini. Karena saya melihat terorisme itu adalah bentukan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ada mereka mengikut atau menunduk daripada program-program yang memang sudah ada anggarannya untuk menterorismekan di setiap negara. Mungkin begitu Bu Pak Afifah. Novel. Iya, Pak Novel. Ada yang menginginkan Indonesia menjadi negara khilafah. Menurut Anda setuju atau tidak? Untuk negara khilafah atau tidak ada khilafah, ajaran Islam MUI tidak mengharamkan khilafah. Cuman untuk menerapkan khilafah adalah kewenangan daripada pemerintah Indonesia. Kalau memang khilafah itu bisa ditegakkan dengan dakwah, dengan pendekatan yang baik, diterima tanpa ada unsur pemaksaan, tanpa unsur makar, kenapa tidak? Cuman kan memang ini dikondisikan khilafah sedemikian untuk pembusukan daripada ajaran-ajaran Islam. Kalau khilafah nanti dibusukkan, maka tidak mungkin syariat Islam akan dibusukkan. Unsur-unsur yang lain pun akan dibusukkan. Karena memang tujuan daripada komunis adalah bagaimana habiskan Islam sedikit demi sedikit. Pertama khilafah yang mereka serang, nanti syariat yang mereka serang, nanti bisa juga tauhidannya, dan itu sudah terjadi. Dan jangan lupa ketika zaman Soekarno, jangan lupa mereka membubarkan Masumi, menerima Nasrani. Mereka melindungi komunis, mereka membubarkan Masumi. Dan itu zaman hari ini terjadi. Khilafah mereka bubarkan, RUHIP mereka tegakkan, komunis mereka mau terima kembali. Ini sejarah berulang, seperti sejarah akan berulang. Maka kita melihat bukan khilafahnya, tapi daripada unsur-unsur ajaran Islam satu demi satu mereka ingin lumpuhkan. Yang pertama adalah khilafah yang mereka hancurkan sedemikian rupa, mereka fitnah sedemikian mereka hancurkan khilafah untuk adalah kepentingan mereka, karena mereka lagi berkuasa. Bukan tidak mungkin nanti rezim ini runtuh, tidak berkuasa, khilafah tidak dilarang lagi di Indonesia. Begitu. Pak Novel, HTI dilarang oleh pemerintah Indonesia. Anda setuju atau tidak? Kami melihat HTI di Indonesia ini tidak ada unsur daripada berbuat makar. Mereka adalah gerakan dakwah. Dan sampai saat ini justru mereka paling santun dibandingkan PDIP. Waduh, luar biasa. Mereka melakukan tindakan-tindakan radikal. Sementara HTI sampai saat ini tindak radikal pun sedikit pun kagak ada. Jadi kita harus melihat proporsional. Kita harus melihat juga dengan kacamata keadilan. Di mana ada di mana Indonesia ini khilafah membuat kerusuhan, membuat makar, nggak ada. Tapi PDIP hari ini telah berbuat makar dengan RUHIP. Mereka juga membakar bendera Demokrat. Mereka melakukan juga aksi anarkisme di mana-mana. Justru mereka melakukan, saya nggak melihat itu ada di HTI. Walaupun saya nggak kenal dengan HTI, tapi kita pernah mempelajari bagaimana HTI itu adalah gerakan dakwah yang membawa kesejukan, yang membawa justru ingin mencari solusi Indonesia ini terlepas daripada kapitalisme, daripada marxisme, komunisme. Mereka ingin perjuangkan. Mereka ingin rawat Pancasila dengan Islam yang seutuhnya. Itu yang saya tahu. Bisa Anda sebutkan nama-nama orang yang Anda sebut komunis atau PKI, Pak Novel? Kalau sampai saat ini masih mereka belum ada yang jelas menjadi menjadi mengiklankan diri atau mendirikan partai atau organisasi. Cuman dugaan-dugaan itu sampai saat ini kuat karena 23, jangan lupa 23 Mei kemarin hari ulang tahun komunis yang ke-100, hari ulang tahun komunis yang ke-100 itu bermunculan nama-nama yang mereka mengucapkan selamat hari ultahnya komunis. Maka sudah diduga kuat mereka itu adalah orang-orang komunis. Itu Bu Afif.
apakah tidak ada ruang, kan banyak yang mengkritik RUU HIP, tapi tidak serta-merta menuduh komunis. Termasuk banyak yang nggak setuju Ekasila, Trisila, kemudian penghapusan TAP MPRS, termasuk pemerintah diwakili Mahfud MD juga mempertanyakan itu. Tidak serta-merta mereka menuduh itu perilaku komunis. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi sudah kental, jangan dimentahin lagi. Unsur Ekasila membuang ketuaan itu di soal komunis. Mereka mau terang-terangan atau masih sembunyi-sembunyi. Yang pasti kita sudah pastikan Ekasila, Trisila sudah terjadi zaman Soekarno dan sudah ada komunis dengan jargon Trisila dengan Ekasila sampai saat ini dinaikkan kembali oleh Megawati, yaitu masalah Trisila dan Ekasila. Silahkan hak mereka mau mengkomuniskan atau tidak mengkomuniskan, pas. Cuman kami punya latar belakang jas merah, jangan lupakan sekali-sekali jangan sekali-kali merupakan sejarah, itu sudah jelas. PKI sudah hadir di Indonesia ini, PKI sudah nyata, mereka mempunyai keturunan, ada yang melanjutkan komunisnya, ada juga yang tinggal menunggu RUU HIP. Kalau RUU HIP dikabulkan, bukan tidak mungkin mereka akan mendirikan partai komunis kembali, mereka akan mendirikan organisasi komunis kembali. Sampai saat ini belum ada yang berani mereka untuk mengatakan saya PKI. Sampai saat ini belum ada yang berani. Tapi ciri-ciri daripada kekomunisan kita sudah lihat kental ada dalam diri mereka. Karena mereka masih terbentuk dalam TAP MPR. Karena kalau mereka melarang, karena mereka menyatakan dirikan partai komunis, mendirikan organisasi komunis, karena masih berlaku TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Jadi silahkan saja mereka yang mau beranggapan RUU HIP ini tidak komunis atau Trisila Ekasila, hak mereka, dan juga jangan mengganggu hak kami untuk meyakinkan bahwa membuang TAP MPRS dalam RUU HIP juga menjalankan Trisila dan Ekasila itu bagi kami adalah komunis, itu hak kami. Ya, ada yang mengkritik Anda serukan ganyang-ganyang PKI, tapi Anda nggak seru, nggak berteriak ganyang-ganyang teroris. Ya. Kenapa ini? Jadi kalau PKI sudah jelas kemunculannya dan masuk dalam RUU HIP. Tapi kalau teroris sampai saat ini hanya, menurut saya pribadi, hanya mitos. Jadi buat apa kita berteriak-teriak yang nggak jelas gitu. Tapi kalau kita berteriak-teriak komunis sudah jelas. Ada di RUU HIP, juga ada di Trisila dan Ekasila. Tapi kalau teroris yang mana gitu? Mereka tidak berorganisasi, mereka tidak masuk dalam instansi-instansi pemerintahan, mereka tidak jelas daripada ruang dagang. Yang kita mau teriak teroris, terorisnya siapa gitu. Kalau kita mau lihat agan yang komunis, komunis ada tuh RUU HIP. Kemudian ada tuh di Trisila, ada Ekasila. Makanya kita melawan komunis ini ya kita laporkan kepada, kita masih percaya kepada hukum. Kalau kita melihat ada unsur terorisme jelas, itu kita akan laporkan juga sama, karena kita menolak daripada terorisme. Nggak dibenarkan terorisme. Dalam apa yang saya anut atau saya pahamin, kita tidak membenarkan ajaran terorisme. Gitu. Jadi apa yang kita mau kejar kalau terorisme itu hanya mitos buat saya, dan ketidakjelasannya mereka itu tujuannya kemana. Tapi kalau komunis ini jelas tujuannya, arahnya sudah jelas. Gitu. Itu yang peristiwa bom bunuh diri itu kan bagian dari peristiwa itu, yang ada korban, ada yang meninggal. Iya, tetapi mereka itu tidak nyata dalam organisasi apapun, ya kan? Karena mereka menjadi fitnah, menjadi dikorbankan seperti Abu Bakar Basir, yang kita kenal banget, orang tua kita itu, ya kan? Yang kita percaya mendengar keterangannya, nggak ada itu sebenarnya terorisme. Yang ada di terorisme kan Indonesia ini, di terorisme menurut saya. Jadi terorisme ini kagak jelas. Tahu-tahu hanya makan korban yang ada, tapi ideologi mereka, kesatuan mereka, lambang mereka, kemudian ketempatan mereka yang nggak jelas sampai saat ini. Siapa yang bertanggung jawab atas paham terorisme ini? Nggak ada yang sampai saat ini.
selalu berubah-ubah, selalu berpindah-pindah, selalu nggak punya kejelasan organisasi atau tempat wadah mereka yang naungi teroris ini. Jadi buat saya mitos dan fiktif. RUHIP ini kalau tidak dibatalkan, sampai kapan Anda akan melakukan demonstrasi? Jadi kalau memang RUHIP ini nggak dibatalkan, itu akan bikin lagi aksi lanjutan seperti 212. Spirit 212 itu ada sama kita bawa Spirit 212 untuk bisa bikin gerakan-gerakan aksi-aksi bela Islam, aksi-aksi bela Pancasila itu bisa berjilid-jilid lagi kita lakukan. Sebagaimana kita aksi berjilid-jilid untuk melawan pada penistaan agama yang memang indikasi adalah itu daripada ajaran komunis. Jadi nggak ada kata berhenti sampai RUHIP ini dibatalkan, mereka yang bubar atau negara ini yang bubar. Gitu. Tapi Undang-Undang Pancasila itu kan sesuatu yang penting untuk mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena selama ini kan Pancasila belum ada undang-undangnya, Pak. Sampai saat ini kita melihat nggak ada urgensinya itu, karena itu adalah kepentingan politik semata untuk Pancasila dibawa untuk kepentingan mereka. Karena kita sudah menjalani mulai dari terbitnya TAP MPRS nomor 25 1966 sampai saat ini, dan dilengkapi dengan tim 5 tahun 1975, itu tinggal pengamalan. Sampai saat ini Pancasila berjalan dengan baik, kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik sampai saat ini, nggak pernah ada permasalahan. Justru dengan adanya sampai saat ini dibentuk undang-undang adalah untuk kepentingan mereka. Mereka ingin membawa Pancasila ini sebagai kedok untuk kepentingan mereka, juga termasuk kepentingan asing dan asing. Kita melihat seperti itu. Jadi nggak ada urgensinya, maka kita apapun namanya dari BPIP pun sendiri harus dibubarkan, karena justru biang kerusuhan daripada gaduhnya negara ini, adu dombanya bangsa ini adalah lahir BPIP yang melahirkan juga RUHIP. Begitu. Oke, Pak Novel, saya kira cukup Iya, wawancara kita kali ini. Terima kasih atas benar. waktu dan Ya, siap. sudah hadir bersama kalian. Ya.